Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hamisha Nur Azizah dengan NIM 43040220152. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai kasus menarik pada tahun 2020 silam, yaitu kasus Reinhard Sinaga dengan analisis pendekatan teori sosial kognitif. Reinhard Sinaga merupakan pria pintar dari keluarga kaya asal Jambi. Mahasiswa Universitas Manchester dan Universitas Leeds ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah melakukan pemerkosaan pada 195 laki-laki di Inggris dalam kurun waktu 2,5 tahun, kasusnya berhasil menjadi kasus pemerkosaan terbesar di Inggris. Cara yang dilakukannya untuk memperkosa korban adalah dengan menggunakan sikap baiknya, yaitu memberi seorang pria tumpangan tinggal di apartemennya sebelum melakukan serangan seksual. Reinhard disebut mencampurkan minuman alkohol dengan obat yang bernama GHB, atau disebut juga ekstasi cair, dan memberikannya kepada korban. Reinhard tertangkap karena salah satu korbannya ada yang tersadar dan melapor. Salah satu bukti kejahatan Reinhard yaitu 3,29 terabyte berisi rekaman ketika Reinhard memerkosa korbannya atau setara dengan 250 DVD. Berdasarkan lingkungan pertemanannya, teman Reinhard yang tinggal di Gay Village, Manchester, menyebutnya sebagai sosok bersuara lembut dengan kacamata tebal. Dia baik, lemah lembut, sopan, dan terlihat religius karena kerap datang ke gereja. Reinhard Sinaga tertutup untuk menceritakan tentang keluarganya, namun ia tidak pernah menyembunyikan orientasi seksualnya dengan tetap terlihat di Canal Street maupun Gay Village, sebuah markas LGBT yang bertaraf dunia. Teman-temannya mengaku mereka sama sekali tidak tahu jika Reinhard menjadi terdakwa kasus pemerkosaan terbesar di Inggris. Dalam percakapan WhatsApp bertanggal Juli 2015 yang dipaparkan di pengadilan, Reinhard menyebut bahwa teman sekamarnya sudah pindah. Temannya itu kemudian berseloroh dengan bercanda juga bahwa pada nantinya juga Reinhard akan mendapatkan teman baru setiap harinya. Selain mengenai preferensi seksualnya, seorang teman perempuan Reinhard juga mengatakan si terdakwa ini sempat mengira dirinya sebagai Peter Pan karena merasa lebih muda dari usia aslinya. Ujar temannya, dia narsis dan bersikap naif untuk segala sesuatu. Reinhard disebut bakal menjalani hidupnya di dunia maya. Berdasarkan pola asuh dan lingkungan keluarga, Reinhard Sinaga merupakan seorang anak dari keluarga kaya di Depok. Ia dibiayai kuliah hingga mendapat 2 master dan sekolah PhD oleh orang tuanya yang kaya raya. Hidupnya di UK sangat nyaman dengan pembiayaan penuh dari orang tuanya, tinggal sendiri di sebuah flat di salah satu pemukiman gay di Manchester. Pola asuh orang tua Reinhard diketahui sangat mengakomodasi seluruh biaya hidupnya, bahkan sampai pada kasus ini ditemukan saat usianya 36 tahun. Meskipun begitu memperhatikan kebutuhan anaknya, keluarganya tidak mengetahui preferensi seks anaknya hingga kasus ini terjadi. Menurut Albert Bandura, teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi pada lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Maka dari itu, mari kita mengenal lebih dalam tentang Reinhard berdasarkan metode studi pustaka yang telah aku telusuri. Berdasarkan data tersebut, Reinhard memiliki indikasi dark triad personality. Melihat dari latar belakangnya, pada usia 36 tahun, sekolah PhD Reinhard masih dibiayai oleh orang tuanya. Ia memiliki kenyamanan hidup yang dibarengi dengan ketidakmandirian. Menurut Numbeo.com, sebuah situs yang menghitung biaya hidup, persentase perbandingan hidup Manchester dengan Jakarta lebih tinggi 56,75%. Seorang laki-laki usia 36 tahun secara sosial di Indonesia mestinya sudah bisa membiayai orang lain, alih-alih mendapat support finansial dari orang tuanya. Bahkan standar ini pun jauh dari standar kehidupan di barat, yang menekankan kemandirian sejak 18 tahun. Reinhard biasa hidup hemat tanpa usaha keras. Fakta lainnya adalah ia tinggal di flat yang berdekatan dengan pemukiman gay. Mengapa ia masih memperkosa, menyerang orang lain yang sebagian besar pria heteroseksual? Apakah ia sulit untuk mendapatkan pasangan, mengingat penampilannya yang sebenarnya juga tidak buruk? Seharusnya ia masih bisa menjalin hubungan formal dengan sesama gay. Nah, mengapa sebabnya? Menurut Dr. Intan Savitri, MSI, ia berspekulasi bahwa memperkosa karena inferiority yang diderita Reinhard. Mungkin saja ia tidak mampu mendapatkan pasangan, atau ia tidak bisa berhubungan baik dengan pasangan, yang mana keduanya itu membutuhkan usaha. Bagaimana seorang dapat berusaha jika ia tidak pernah dilatih untuk terampil dan dididik untuk berusaha, mengingat di usianya yang sudah 36 tahun, masih dibiayai finansial oleh orang tuanya? Menurut Dr. Setiawati Intan Savitri, MSI, caranya memperkosa juga menunjukkan ketidakberdayaan. Ia lebih dulu membius korbannya dengan GHB, gamma hidroksibutirat, yaitu obat ilegal yang sering disebut death trap drug, yang membius calon korban untuk diperkosa atau dilecehkan. Efek obat ini bisa meningkatkan gairah dan pengalaman seksual. Jika digunakan dalam kondisi dosis tertentu, orang tidak akan menyadari pengalaman seksualnya. Perilaku tidak mau berusaha ini, menurut Dr. Setiawati Intan Savitri, adalah efek fatal dari maladaptive parenting yang dilakukan oleh orang tua Reinhard. Dalam hal ini, terjadi pola asuh yang salah dari orang tuanya. Salahnya di mana? Tentu saja karena usia 36 tahun masih disupport finansial secara utuh. Lalu, apakah Reinhard kelainan mental? Menurut Dr. Setiawati, dia boleh jadi mengidap dark triad personality, yaitu diantaranya ada 3, Machiavelli, narsistik, dan psikopati. 3 ciri tersebut diantaranya dapat kita kemukakan lebih lanjut.
Untuk sikap manipulatif Reinhardt dapat dilihat dari ciri dark trait yang dimilikinya, yaitu kemampuan membujuk dan mempengaruhi korban. Ia menggunakan keterampilan berbahasa dan penampilan yang seolah-olah tak berdosa untuk memujuk korban masuk ke apartemennya. Bahkan menggunakan aksi prososial, menolong dan memberikan bantuan agar korban percaya padanya. Di samping itu, Reinhardt juga membangun citra di publik dengan apik sebagai seorang yang religius dan sering ke gereja. Kemudian, sikap narsisik Reinhardt nampak dari perilakunya merekam dan menyimpan aksinya dalam ponsel. Yang kemudian ini juga nantinya akan menjadi bukti dari kejahatan Reinhardt itu sendiri. Dan hal ini juga sudah dibenarkan oleh pernyataan salah satu temannya yang telah kuceritakan sebelumnya. Selanjutnya, sikap psikopati, hal ini dapat juga kita lihat dari dirinya yang tidak merasa bersalah atas kejahatan tersebut dan bahkan cenderung bangga atas prestasinya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Reinhardt pintar memanipulasi citra sosialnya, ia menampilkan diri seolah-olah orang yang religius. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Reinhardt pintar memanipulasi citra sosialnya. Ia menampilkan diri seolah-olah orang yang religius, bahkan berdasarkan wawancara korbannya, ada di antara mereka yang menyambut pertemanan di media sosial dengan Reinhardt. Padahal mereka adalah korban yang diperkosa namun tidak sadar. Hal ini terjadi karena korban tidak menyadari bahwa ia diperkosa karena adanya obat bius yang Reinhardt berikan pada malam harinya pada minuman mereka. Sehingga ketika mereka sadar ketika mereka sadar di pagi harinya, Reinhardt hanya meninggalkan kesan sebagai orang baik yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal untuk mereka. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari teori analisis sosial kognitif yang telah aku sampaikan. Untuk kasus Reinhardt tadi, sangat menarik. Insya Allah semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya dari pemaparan materi ini. Dan juga mungkin masih ada data-data yang kurang lengkap atau masih kurang baik. Mohon dimaafkan. Kasih nilainya yang bagus ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.